Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Eva Fitriani, NIM 12016105. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Qawaidul Khamsanah. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Dewi Ulfarafiana, Indra, dan saya sendiri. A. Pengertian kaidah asasi. Kaidah asasi semula dinamakan kaidah usul, yakni kaidah pokok dari segala kaidah fikih yang ada. Setiap permasalahan fu'riyah dapat diselesaikan dengan kalimat kaidah tersebut, walaupun seorang mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum secara tafsil. Kaidah asasi itu digali dari sumber-sumber hukum baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah maupun dalil-dalil istinabat. Karena itu, setiap kaidah didasarkan atas naas-naas pokok yang dapat dinilai sebagai standar hukum fikih, sehingga sampai dari naas itu dapat diwakili dari sekian populasi naas-naas ahkam. B. Al-Qawaid Al-Khamsah, 5 kaidah asasi. Kelima kaidah tersebut di bawah ini sangat masyhur di kalangan mazhab Al-Syafi'i khususnya dan di kalangan mazhab-mazhab lain umumnya meskipun urutannya tidak selalu sama. 1. Kaidah yang berkaitan dengan niat. A. Teks kaidahnya, yaitu segala perkara tergantung kepada niatnya. B. Dasar-dasar nas kaidah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. C. Eksistensi niat. Niat di kalangan ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Di kalangan para ulama ada kesepakatan bahwa suatu perbuatan ibadah adalah tidak sah tanpa disertai niat, kecuali untuk beberapa hal saja. Secara lebih mendalam lagi, para fuqaha ahli hukum Islam merinci masalah niat ini baik dalam bidang ibadah, mahdalah, seperti bersuci, wudhu, tayamum, mandi junub, sholat, kasar jamak, wajib, sunnah, zakat, haji, saum, ataupun di dalam muamalah dalam arti luas atau ibadah ghair mahdalah seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, utang piutang, dan akad-akad lainnya. 2. Kaidah yang berkenaan dengan keyakinan. A. Teks kaidahnya, yaitu keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan kerugian. Di dalam kitab-kitab fikih banyak dibicarakan tentang hal berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya, orang yang sudah yakin suci dari hadas kemudian dia ragu apakah sudah halal wudhunya atau belum, maka dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja untuk ikhtiar, kehati-hatian yang lebih utama adalah memperbarui wudhunya. B. Dasar-dasar naas kaidah. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium baunya. Baiklah, mungkin segitu penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, saya dari kelompok 10. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Dela Eva Fitriani. 3. Kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan. A. Teks kaidahnya. Allah berfirman yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. B. Dasar-dasar nas kaidah. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada 7 macam, yaitu yang pertama, sedang dalam perjalanan, yang kedua, sedang sakit, yang ketiga, keadaan terpaksa, yang keempat, lupa, yang kelima, ketidaktahuan, yang keenam, umul al-balwa, yang ketujuh, kekurang mampuan bertindak hukum. C.
Klasifikasi kesulitan. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengklasifikasikan kesulitan dalam dua kategori. Yang pertama, kesulitan muqtadah. Kesulitan muqtadah adalah kesulitan yang dialami di mana manusia mampu mencari jalan keluarnya, sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan. Dua, kesulitan khairuh muqtadah. Kesulitan khairuh muqtadah adalah kesulitan yang tidak pada kebiasaan di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu. D. Tingkat kesulitan dalam ibadah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili membagi tingkatan kesulitan dalam 3 macam, yaitu yang pertama kesulitan adkhimah, yang kedua kesulitan khafifah, yang ketiga kesulitan mutawassitah. Bentuk-bentuk keringanan dalam kesulitan. Syekh Izzuddin bin Abis Salam menyatakan bahwa bentuk-bentuk keringanan dalam kesulitan itu ada 6 macam, yaitu yang pertama tahfitul isqat, yang kedua tahfitul tangis, yang ketiga tahfitul ibdal, yang keempat tahfitul taqdim, yang kelima tahfitul takhir, yang keenam yaitu tahfitul tarkhis, yang 4. Kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan. Teks kaidahnya. Allah berfirman yang artinya kemudaratan harus dihilangkan, seperti dikatakan oleh Izzanuddin Ibnu al-Assalam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Contoh-contoh di bawah ini antara lain memunculkan kaidah di atas. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. B. Adanya berbagai macam sanksi dalam fikih jinayah. C. Adanya aturan al-hajr. B. Dasar-dasar nas yang berkaitan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55 yang artinya, dan jangan kamu sekalian membuat kerusakan di bumi. C. Kaidah yang berkenaan dengan kondisi mudarat. Allah berfirman yang artinya kemudaratan itu dapat memperbolehkan keharaman. Batasan kemudaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan 5 tujuan, yaitu yang pertama memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda. Baik, sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ulfa Rafiana. Saya dari kelompok 10 akan melanjutkan pembacaan makalah yang telah dibacakan oleh Della Eva Fitriani dan Indra, yakni bagian kelima, kaidah yang berkenaan adat kebiasaan. Yang teks kaidahnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat, baik di dunia Arab ataupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran. Yang B. Dasar-dasar nas kaidah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pergaulilah mereka, istri-istrimu, dengan cara yang ma'ruf atau baik. H.R. Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Yang C. Pengertian adah atau uruf. Jumhur ulama mengidentikan term adah dengan uruf, keduanya memiliki arti yang sama. Namun, sebagian fuqaha membedakannya. Al-Jurjani misalnya
mendefinisikan adah dengan adah adalah suatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia karena logis dan dilakukan terus-menerus. Sedangkan uruf tidak hanya merupakan perkataan, tetapi juga perbuatan atau juga meninggalkan sesuatu. Karena itu, dalam terminologi bahasa Arab, antara uruf dan adah tiada beda. Misalnya uruf atau adah adalah menggunakan kalender haid bagi wanita. Setiap bulannya seorang wanita mengalami menstruasi. Dan cara perhitungannya ada yang menggunakan metode tamyiz dan ada juga metode adah, yakni menganggap haid atas hari-hari kebiasaan keluarnya darah tiap bulan. Bagi Imam Hanafi mewajibkan penggunaan metode adah, sedangkan Imam Syafi'i menguatkan metode tamyiz. Syarat diterimanya uruf atau adah. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Yang kedua, perbuatan perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan nas baik Al-Quran atau As-Sunnah. Yang keempat, tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan aksi yang sejahtera. Yang kaidah yang berkaitan dengan adah. Di antara kaidah cabang dari kaidah al-adah muhkamah adalah sebagai berikut. Yang kaidah pertama, apa yang diperbuat oleh seorang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan. Kaidah kedua, adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Kaidah ketiga, adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia, bukan dengan yang jarang terjadi. Kaidah keempat, sesuatu yang dikenal karena uruf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. 5. Kaidah kelima, sesuatu yang dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Kaidah keenam, ketentuan berdasarkan uruf seperti ketentuan berdasarkan nas. Kaidah ketujuh, sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat, kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Kaidah kedelapan, arti hakiki ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat. Kaidah kesembilan yang terakhir, pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan. Sekian presentasi yang dapat saya bacakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.